فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nah, salah satu amalan yang meninggi Ramadan yang diberikan balasan yang sangat besar adalah ibadah qiyam. Nah, dalam pelajaran sebelum ini kita sudah sebutkan yang namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Sudah mulai sejak awal malam. Sahih? Awal malam dimulai dengan terbenamnya matahari. Maka semua para ulama menyebutkan, khususnya para fuqaha, semua amalan yang sunat, semua amalan yang sunat yang diamalkan selepas terbenamnya matahari masuk golongan qiyamul lail. Qiyamul lail. Makanya qiyamul lail lebih umum daripada tarawih, lebih umum daripada witir, lebih umum daripada tahajud, sebab qiyamul lail antum salat sunat selepas maghrib sampai isya misalnya, salat sunat itu sudah terhitung qiyamul lail. Makanya tidak sedikit ulama kita kadang-kadang mereka salat antara maghrib dan isya salat sunat mutlak tanpa ada, bukan salat sunat lazim, tidak, bukan rawatib. Kadang sebagiannya adalah ratib, salat sunat ba'diyah maghrib. Salah seorang dari dosen kami di Madinah menyebutkan beliau pernah menunggu Syekh Al-Huzaifi selepas maghrib, Imam Masjidin Nabawi hafizahullah. Ditunggunya beliau sedang salat sunat. Rupanya selesainya menjelang azan isya salat sunatnya. Andainya kalau dijadikannya salat maghrib seperti itu, banyak kita yang bubar. Iya. Jadi ketika salat sendiri, falyutawwil ma syaa. Kalau salat sendiri, panjangkan sesuai kehendak kita, keinginan kita dan kesanggupan kita. Tapi kalau menjadi imam, akan dipertimbangkannya. Ini kok jemaah Ubay ke 5 ayat pada panjang biasanya kan itu. Ubay 5 dah lumayan itu. Jemaah masjid kami mungkin 3 dah banyak kan. Tapi kelasnya ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Satu ayat satu alamat. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi beliau solat sunatnya antara maghrib dan isya, salat ba'diyah maghrib. Kalau saya tidak salah menerima berita ini dari yang memberitahukan, karena beliau juga anak dari ketua pengurus Masjid Nabawi. Karena ada ketua umumnya Sesudais membawai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ini ketua Masjid Nabawi, ketua hariannya, yang menceritakan itu anaknya sendiri. Karena beliau adalah teman seangkatan saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditunggu nih, yang menunggu nih abang dia, bukan dia, kawan saya ini. Jadi sanadnya agak turun sedikit ya. Nah, kalau banyak mau cek nanti silakan aja, pas ke Madinah cari nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ditunggunya, lama nunggu tak juga datang. Tidak juga timbul beliau. Disilau lagi, masih sedang sholat juga. Rupanya beliau sholat satu rakaatnya 1 juz. Jadi ada awak yang lama baca, kalau boleh kan lancar bacaannya. Kalau kita kan banyak tersakit je kan, itu masalahnya, banyak tersakit. Apa namanya? Tersendat-sendat. Kalau boleh kan lancar, sudah mengalir gitu. Dan kita kalau bacaan sir lebih cepat daripada bacaan jahar. Jadi 1 juz rupanya 1 rakaat salat sunatnya. Makanya jangan heran kalau beliau di salat malam tahajud pun masih kuat jadi
jadi imam karena memang sudah terlatih tulangnya sejak muda lagi. Mudah-mudahan beliau termasuk syabun nasya'ah fi ibadatil, itulah sejak mudanya sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya dan semoga dikumpulkan dengan orang saleh di akhirat. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada salat sunnah di malam hari. Lebih umum dari tarawih, lebih umum daripada tahajud, lebih umum daripada salat witir. Ma'asyiral kiram. Nah, Nabi katakan man qama Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan. Nah, orang sudah, para ulama maksudnya mengklasifikasikan salat malam yang paling utama adalah salat fardu. Salat fardu. Nah, ini jangan pergi mana-mana, jangan bikin dulu. Adalah salat fardu. Termasuk di bulan Ramadan. Kenapa ini perlu ditegaskan dan ditekankan? Karena dalam pandangan masyarakat banyak ya yang khususnya yang tak gaji, ya kecuali bulan Ramadan aja dengan santapan rohani. Makanya kenapa diadakan santapan rohani Ramadan? Karena memang hari-hari tak ngaji orang. Hari-hari kan tak ngaji doang. Jadi Ramadan itulah dimanfaatkan oleh para dai kita, para ulama, para pengurus masjid. Apa dia ada santapan rohani zaman Nabi tak ada orangnya kan ya? Kan ada yang bilang protes juga. Kau awak protes biasa. Apa sebab kita dah ngaji selamanya. Setiap pekan minimal 1 kali. Ini orang ini kan orang sibuk semua. Ngajinya sekali setahun. Kan ya? Sekali Isra Mi'raj, sekali Maulid Nabi, sekali Nuzul Quran, sekali Tahun Baru Hijriyah, PHBI. Selebihnya tak sempat Ustaz. Wah sibuk sana. Tanya berapa kerja dalam sehari? Alhamdulillah kerjanya sehari 8 jam. Kalau saya 3 kali 8 jam Pak semua. 3 kali 8 jam. Nah, jadi saya diuntungkan ngaji terus karena disuruh ngisi. Serius ini. Tapi kalau tuan tidak rela saya di sini, saya turun. Ya silakan. Kalau saya ada kosong, ada guru yang hadir, insya Allah saya duduk di situ. Makanya ketika pergi umroh itu sebenarnya senang saya. Apa sebab? Ada kesempatan duduk di majelis ilmu di bawah. Rupanya sakit pinggang, rupanya lama di bawah ya. Iya karena sudah gemuk begini. Dulu tidak terasa. Masih kayak tuan-tuan ini berat 49 dulu, itu tidak terasa. Sekarang belasan 4 itu yang payah. Ini gara-gara nikah tuh. Makanya jangan nikah lagi dah. Iya. Nah, tapi mana yang gemuk belum menikah, nikah lagi. Allah Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa tadi? Nikah itu ya. Santapan rohani Ramadan diadakan karena untuk mengaji. Jadi banyak yang berasumsi bahwasanya yang paling afdal salat di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Buktinya ada, dan itu tidak sedikit dulu. Sekarang saya tidak nampak lagi. Dulu banyak dari bapak-bapak itu, abang-abang itu salat isyaknya di rumah. Karena kebanyakan makan waktu bukan. Jadi kedua khawatir nanti salat tarawihnya panjang. Jadi nanti takut basi, akhirnya maghrib dilambatkan. Jadi diselesaikan betul semuanya. Yang nampak pecal disantung. Yang nampak lemang digulung. Apalagi nasi, Masya Allah, 3 kali tambuh. Itu mana pecal tadi?
Jadi kaum muslimin sehingga tidak tolak toga, langkai aja lah anaknya, langkai aja lah, tidak tolak narik kaki. Akhirnya kadang-kadang sholat isya berjamaah, mengejar sholat tarawih. Alasannya apa? Ada juga dalilnya. Sholat tarawih itu kalau sempurna dengan imam sampai selesai seperti sholat semalam. Sahih? Seperti sholat semalam. Masya Allah. Kalau kita tahu, dia tak tahu bagaimana kronologinya. Waktu itu Nabi di malam ketiga atau malam keempat, bukan Ramadan. Dia kan sholat, pernah memimpin sholat tarawih di 2 malam atau 3 malam. Riwayatnya falamma kana al-lailatus tsalitsah, ketika malam ketiga, awir rabi atau keempat. Jadi apakah Nabi 2 malam atau 3 malam, berdasarkan riwayat ini ada keraguan perawi, tapi yang penting pasti Nabi mengimami salat tarawih. Di malam pertama Nabi salat sampai menjelang subuh. Hatta, kata Anas meriwayatkan, hatta yakad yafutuna al-khair, sampai kami hampir tidak dapat kebaikan. Apa yang maksudnya kebaikan? Sahur. Sampai kami tidak dapat sahur. Malam kedua Nabi sholat bersama mereka sampai tengah malam. Kira-kira tambah banyak jemaah karena sampai menjelang subuh ke barat atau tambah sedikit? Di sini tambah sedikit. Malam itu sampai tidak muat masjid, kata perawi. Abdullah bin Umar menceritakan sampai masjid iqtadha bin nas, sampai tidak muat lagi di masjid. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Nasab mereka, Nabi sholat bersama mereka sampai tengah malam. Kan tidak terlalu lama kan, sekitar 4 jam cuma. Sah? Bagi mereka selesai witir bersama Nabi SAW, mereka bilang, ya Rasulullah, semacam ada keberatan, somasi lah bahasa somasi berat itu ya. Semacam permintaan lah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hazihi, kenapa tidak lanjutkan saja macam semalam? Nah, kalau kita alhamdulillah daripada kemarin hampir tidak sahur kita katanya, syukurlah alhamdulillah. Kalau mereka tidak, makanya kaum muslimin orang yang menikmati keindahan munajat itu tidak terasa. Makanya betul kata pepatah orang tua kita, karena hati mati, karena mata buta. Mengikuti nikmatnya mata sampai buta kita tidak terasa. Makanya orang sekarang masih rabun nonton kadang sampai rabun dia nonton main apa namanya game-game ini sampai jam 3 malam. Ini musibah game itu luar biasa. Auzubillah. Saya pernah melihat teman ya, waktu itu komputer di kamar kami itu kan cuma 1. Kalau sempat dia duluan lepas isya itu tidak bakal saya bisa nulis lagi. Jam 3 masih bukan ngetik tapi nembak. Yang ditembak itu terus sampai 3 malam. La haula wala quwata. Akhirnya bebannya pas salat subuh, saya juga yang jadi petugas membangunkannya. Dia yang buat kerja, awak yang jadi. Dia kalau tidak dibangunkan berdosa saya kan. Saya terpaksa bangunkan sampai bangun. Padahal dia sendiri yang sana. Nah, makanya kadang-kadang berlomba saya. Ambil makanan di dapur umum. Habis itu bawa ke kamar, tidak makan di sana. Takut dia duluan. Akhirnya ngetik sambil makan. Nah itu. Nah, ketika dia datang, ada duluan, kamu udah semangat katanya. Iya. Alhamdulillah kalau saya terbatas. Ya, kalau saya terbatas paling lama jam 12 selesai. Habis itu baru diambil alih kemudi.
ambil alih kemudian. Ini musibah kaum muslimin. Sampai tidak terasa jam 3 belum tidur bang. Itulah karena mata buta, karena hati mati. Artinya orang kalau sudah menikmati dengan hati, tidak peduli dia badannya letih. Sahih? Maka dia bilang kenapa tidak diteruskan sampai besok, sampai seperti semalam. Nah disinilah kita dapat hadiah. Sahabat bertanya, awak yang dapat hadiah murah meriah. Murah meriah, bukan hadiah yang murah, kerjanya murah, tapi hadiahnya meriah. Apa itu? Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylah. Siapa yang salat apa? Salat apa mereka tadi? Salat tarawih bersama imam. Siapa imamnya tadi? Nabi SAW. Kalau kita pengikut Nabi lah. Nah, pengikut Nabi SAW sampai selesai dituliskan pahala solat semalam suntuk. Ini solat sunat kawan. Ini solat sunat. Jangan gara-gara yang sunat ini hilang solat wajib semalam. Apa itu? Man shallal isya'a bi jama'atin faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang solat isya' berjamaah seperti solat wajib setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh besoknya berjamaah lagi, maka seperti orang yang salat semalam suntuk. Salat apa? Wajib. Oleh sebab itu yang paling afdal daripada salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah salat salat wajib. Salat wajib. Jelas? Salat wajib yaitu salat isya, salat maghrib, salat subuh itu. Kalau dihitung maghrib sudah masuk malam, atau dihitung subuh karena dekat dengan malam dianggap salat, tapi tidak dihitung salat siang itu. Subuh dihitung salat siang. Nah, itu lebih afdal daripada salat tarawih. Kemudian saya ingat kembali kemarin bahwasanya bila bertentangan salat tarawih dengan salat sunat isya, kita lakukan salat sunat isya dulu. Nah, salat sunat isya dulu baru salat tarawih bersama imam. Tapi kalau kita di rumah tidak salat isya berjamaah pula, tarawih juga tidak berjamaah, boleh salat tarawih di rumah tanpa jemaah? Tidak. Kalau salat sendiri bukan salat tarawih. Karena salat tarawih itu syaratnya berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mesti di masjid berjamaahnya. Ingat itu. Mana salat tarawih di rumah soalnya tidak tarawih namanya. Itu salat malam. Bukan, jangan salah paham pula, itu tidak salat dosa. Salat kenapa tidak pula? Tapi salat tarawih masih berjamaah. Di sinilah letaknya perbedaan salat tarawih dengan salat tahajud, dengan salat witir, dengan salat sunat lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tadi salat tarawih wajib di masjid. Tapi yang sahih wallahu alam adalah pendapat ulama yang mengatakan sah di luar, maksudnya bukan di masjid. Nah, misalnya orang nak salat tarawih di kantor atau di rumah sakit atau di jalan, tidak masalah. Misalnya di lapangan, misalnya tidak muat di masjid kan, salatnya di aula misalnya. Tapi tentu saja yang lebih afdal
di masjid. Karena apa? Karena kemuliaan masjid. Tapi bukan syarat sah. Tapi kalau namanya sholat tarawih mesti berjamaah. Lain mandang. Baru kaji ini sana. Iya. Tuh aja. Tidak akan temo. Nah, sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya didudukkan kalimat qama Ramadan, melakukan qiyamu Ramadan, itu mencakup semua jenis amal ibadah malam hari, bukan hanya salat tarawih. Nah, salat tarawih lebih khusus dari salat malam lainnya. Kemudian salat tarawih hanya ada, yang pertama tadi salat tarawih mesti berjamaah. Yang kedua salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Karena setelah Ramadan tidak ada tarawih lagi. Tidak ada tarawih lagi. Makanya tarawih hanya di bulan Ramadan. Di sini tarawih lebih khusus. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sekarang mana lebih afdal, salat sendiri? Karena dari sisi waktu, kalau sendiri kita salatnya mungkin kita pilih waktu yang paling utama. Seperti kata Umar radhiyallahu anhu, ketika dia mengumpulkan para sahabat salat tarawih dengan satu imam, setelah sebelumnya mereka salat berjamaah tarawih tapi imamnya beda-beda. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 masing-masing punya imam. Lalu Umar radhiyallahu anhu melihat, ya kalau mereka bersamaan salatnya, suaranya saling mengganggu. Sah? Oleh sebab itu Umar menyatukan mereka dalam satu imam. Siapa? Imamnya yang dulu di zaman Nabi pernah juga jadi imam dan disebut oleh Nabi apa? Bahwa yang mereka lakukan qad asabu, mereka sudah melakukan yang benar. Berarti salat tarawih berjamaah secara syar'i dasarnya Al-Quran, sunnah Nabi SAW, sunnah fi'liyah, karena Nabi pernah melakukannya. Yang kedua sunnah taqririyah, Nabi membolehkan sahabat melakukannya berjamaah. Dan yang ketiga adalah ijma'. Ijma'. Banyak yang menukil ijma', seperti Imam Ishaq bin Rahuyah dan lain-lainnya mengatakan bahwa salat tarawih dilakukan secara bersama-sama atau qiyam Ramadan yang disebut hanya dengan tarawih dilakukan secara berjamaah, dasarnya sangat kuat sehingga tidak perlu diragukan lagi untuk mendirikan salat tarawih di masjid-masjid atau di tempat manapun menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan harus di masjid, berarti tidak boleh dilakukan di selain masjid. Makanya kalau ada pilihan, Ustaz, saya kalau di masjid tidak ikhlas Ustaz, tapi kalau di rumah ikhlas dengan keluarga. Iyalah, di rumah antum imamnya, sehingga tampak hebatnya. Kalau di masjid Ustaz imamnya, sehingga hebat awan tidak nampak dah. Saya ragu dengan keikhlasannya. Sah? Yang kedua, di rumah antum bebas menentukan kecepatannya. Sah? Di luar, di masjid antum harus sabar mengikuti imam. Sah? Makanya di rumah antum bisa dengar kelas wadduha sampai an-nas. Sah? Di masjid satu juz semalam gitu. Asal itu saya lebih ikhlas di rumah Ustaz. Saya ragu dengan keikhlasan antum. Ya. Kecuali antum buktikan bahwa antum sholat lepas isya sampai menjelang
subuh. Kami tidak bisa di Masjid Ubayyah sana. 2 jam, tidak sampai 2 jam dah selesai. Awak 4 jam itu masih sedikit, kata, ayalah. Ahlan wa sahlan. Nah, saya nak ikut seperti Nabi solat dulu misalnya kan, ayalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang ikhlas begini saya ragu saya tu. Dah sama dengan Ustaz, saya kalau berimpak Ramadan tak ikhlas Ustaz. Biarlah simpan aja dulu. Setelah Ramadan tak ada juga impak tu. Nah, ia di musim banyak pahala, banyak untung, tak mau dia berniaga. Mana mungkin dia berniaga di musim untung soi. Tahu soi? Seret. Tentu lebih paham bahasa orang daripada bahasa sini nampaknya. Soi. Masih ambil bang lah. Untung soi. Di musim panen, dia tidak memanfaatkan. Masa di musim-musim sulit dia memanfaatkan. Mustahil. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat dari sekarang harus diniatkan berbuat baik di bulan Ramadan. Tidak pun sampai umur nanti sudah dapat pahala nih niat. Jadi jangan ditunda pula sampai nampak apa? Sampai nampak hilal dulu. Kalau tidak nampak, dah rugi kita. Maka sekarang rencanakan, ya Allah, kalau sampai Ramadan saya puasa sebaik-baik puasa. Saya akan berinfak sebaik-baik infak. Saya akan solat sebaik-baik salat. Saya akan menikah. Yang belum. Masa menikah di bulan Ramadan itu? Ya, tanpa bantah nanti. Ini dah Arab-Arab juga tuh tadi bilang itu ya. Kaum muslimin dan muslimat. Dah duduk ya, masalah tarawih adalah pertama disyariatkan dengan dalil. Yang kedua, dia punya sifat khusus dibanding salat malam lainnya, yaitu mesti dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah, antum tidak dihitung salat tarawih, tapi qiyamu Ramadan. Antum qiyamu Ramadan. Karena qiyam Ramadan lebih umum daripada salat tarawih. Jelas? Baik. Kemudian saya sebutkan pula secara eksplisit tadi fadilatnya salat tarawih. Fadilatnya salat tarawih. 1, kata Nabi, man qama, lupa lagi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Bahwa salat tarawih itu menyebabkan dosa kita semuanya diampuni. Para ulama ada yang mengatakan sampai dosa-dosa besar. Sampai dosa-dosa besar. Tapi sebagai lain seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak, dosa besar mesti dengan taubat. Tapi saya yakin orang yang solatnya malam dengan sempurna, serius, tidak mungkin dia tidak berdoa dalam solatnya tadi. Sah? Tidak mungkin dia tidak akan bertobat insya Allah. Tapi mana tahu lupa kadang. Maka diingatkan, dosa besar mesti dengan bertobat. Apalagi kalau antum solat di Masjid Al-Haramain, Makkah wal Madinah, Masjid Nabawi. Rasanya jarang kita yang tidak nangis malam itu. Walaupun sebagian nangis karena rindu sama cucu. Ada memang. Masya Allah, Bapak ngerti yang dibaca imam tadi. Nangis nampaknya. Dia dah kangen sama cucu katanya. Apalah harapnya nangis. Ini Bapak kan jemaah umroh kan. Masya Allah, Bapak ni khusyuk solatnya kan. Nangis dia. Rupanya ditanya, rupanya kangen sama cucu. Jujur dia, Masya Allah. Nah. Semoga Allah menerima kerinduannya itu dan menerima salat dan air matanya itu. Amin.